menurut gua ini merepresentasikan sebuah harapan baru dari para idol-idol ini. Halo warga YouTube sekalian, balik lagi di channel Nerd Body, tentu aja bareng gua Pras di sini. Cuy, apa kabar semuanya? Saatnya kita lanjutkan buat reaction JKT48 lagi, dan masih di rilisan terbarunya. Kali ini yang paling baru setelah kemarin Revoice yang chapter 2. Sekarang waktunya kita reaction Fajar Sang Idola. Sebelumnya fun fact sedikit yang gua baca, Fajar Sang Idola ini adalah lagu yang di vote oleh fans di sebuah acara atau apa ya, acara atau apa bilangnya, intinya sebuah event dari JKT48. Ada yang namanya request hour, di mana fans ngevote lagu yang akan dibawakan oleh membernya gitu. Jadi konsepnya cukup menarik sekali, dan gue sendiri juga baru tahu itu. Dan apa namanya, Fajar Sang Idola ini adalah lagu di urutan pertama, jadi akhirnya dapet atau dibuatkan MV gitu. Untuk yang lainnya kalau tidak salah itu ditampilkan di acara mereka atau ditampilkan secara live gitu dari lagu-lagu yang dipilih fans dan juga member-member yang membawakannya gitu. Jadi cuman satu lagu aja yang mendapatkan musik video atau MV yang nomor satu aja. Sementara yang lain kalau nggak salah totalnya ada 40 lagu itu jadi semacam konsernya mereka lah gitu. Jadi 40 lagu itu dibawakan sesuai urutan dari 40 sampai nomor 1 gitu. Dan gak usah lama-lama lagi, mungkin semua juga udah tahu fun fact itu tadi. Jadi kita langsung aja ke videonya, let's go. Oke, ini dia MV Fajar Sang Idola dari JKT48. Let's play. Oke, ini cuplikan dari request hour itu ya. Marching band guys, konsepnya jadi. Oke. Oke, marching band ya jadi konsepnya ya. Oke. Marching band dengan kostum lengkap beserta alat musiknya. Oke, keren. Bentar. Oke, dengerin ada apa namanya? Groove gitar yang kayak apa? City pop gitu tapi tipis banget di belakang. Ya, atau gue salah denger aja nih. Kayaknya emang ada sih. Oh kan, ada groove apa namanya, gitar yang kayak musik-musik city pop gitu. Oke. Ini beauty set. Wah, pas banget. Baru aja gue tadi mau bilang kayaknya konsepnya mirip apa namanya, mirip Toy Story guys. Dan bener aja di sini muncul si monyet di Toy Story berapa itu yang dia jadi apa namanya, apa itu yang jaga CCTV itu loh monyetnya. Toy Story berapa gue agak lupa. Pas banget.
jadi adu simbal sama monyet gitu. Tuh. Fun sekali musiknya, secara musik, secara video. Matahari itu adalah aku. Oke. Guys, pas bentar buat bahas sedikit. Menurut gue secara musik ini fun sekali. Juga disajikan dengan MV, dengan tema MV yang seperti ini. Menurut gue kayak Toy Story. Jadi sangat ceria sekali. Jadi konsepnya cukup bermacam-macam ya di sini. Secara konsep kostum dan lagunya, konsepnya kayak marching band gini. Secara konsep MV-nya kayak kayak dunia, kayak mereka berada di dunia Toy Story gitu. Ukuran mereka jadi kecil dengan ruangan yang besar, mainan-mainan di sekelilingnya. Menurut gue cukup menarik di sini. Secara lagu juga have fun sekali. Secara lirik have fun, bukan secara lirik, secara vibe musiknya ceria dan have fun. Secara liriknya menurut gue cukup merepresentasikan arti dari judulnya ini, Fajar Sang Idola, yang menurut gua Fajar itu merepresentasikan sebuah harapan gitu. Sebuah Fajar kan pagi hari, bisa dibilang menandai sebuah hari baru, semangat baru. Jadi menurut gua ini merepresentasikan sebuah harapan baru dari para idol-idol ini. Karena gue mau cerita sedikit, karena belakangan ini gue menemukan satu cara atau metode yang bikin gue jadi mudah untuk mengenal JKT48 secara member-membernya dan juga perjalanan mereka, yaitu dengan nontonin salah satu wawancara mereka di radio Gen FM gitu. Jadi gue cukup dalam tanda kutip punya cara untuk mengenal member-member ini lebih jauh dari awal mereka gabung sampai sekarang gitu cerita-ceritanya. Jadi menurut gue ya mereka masuk idol ini punya cerita masing-masing, punya harapan masing-masing, dan Fajar Sang Idola menurut gue cukup merepresentasikan bahwa mereka memegang harapan mereka masing-masing gitu, dan harapan baru mereka terus perjuangkan di sini seperti tadi yang dijelaskan di lirik sini. Terus gitar ala-ala city popnya enak, meskipun tipis tapi kerasa gitu. Meskipun jalan berputar, lanjutkan, kita tidak akan hancur sampai perjuangan kita selesai sesuai komando. Meski kita ada peta, sorry guys, sedikit aja. Gue gak tahu kenapa lirik meskipun tidak ada peta ini tadi cukup menarik buat gue, karena itu tadi gue baru aja ngikutin atau mendapatkan informasi dari cerita-cerita member yang disampaikan di wawancara Gen FM itu. Menurut gue ya perjalanan mereka sebagai idol juga punya cerita yang menarik gitu. Meski tidak ada peta, ya mereka mungkin sama-sama berjalan di jalur yang sama di dunia peridolan ini, tapi mereka datang dengan bekal yang berbeda-beda gitu guys. Dari yang udah gue tonton, ada yang sebelumnya mungkin dari dunia modeling, ada yang sebelumnya memang suka dance, ada yang sebelumnya benar-benar kosong atau dalam tanda kutip sangat-sangat awam dengan idol itu sendiri gitu. Jadi mereka di sini tahu tujuan mereka mau kemana, tapi setiap perjalanan
yang mereka lalui pasti berbeda-beda gitu. Jadi ini salah satu lirik yang cukup mengingatkan gue dengan apa yang baru aja gue tonton belakangan ini. Amat jauh, pasti ada di sana mimpi kami. Ya, mereka semua punya mimpi masing-masing, jadi ready go go go. Waktu fajar sang idola telah tiba. Yes, waktu kalian sudah tiba guys. Ready go go go, matahari itu adalah aku. Ready go go go, ready go go go. Lagu yang menggambarkan semangat, harapan, Pasukan kita. sangat Ready go menurut gue sangat menggambarkan JKT sekali. go go, berkumpul di tempat kita berjanji. Harapan apapun dapat terkabul. This is your time, Mr. Gitaris. Oke, kembali lagi marching band beraksi. Wait, bentar guys, gue baru ada sadar nih. Sekarang bulan Agustus, lagi bulan-bulannya dalam apa ya, bisa dibilang suasana kemerdekaan. Ya meskipun merdeka atau belum, tapi ya bulan Agustus identik dengan nuansa kemerdekaan. Dan menurut gue dengan MV yang temanya marching band ini agak cukup nyambung ya guys ya, karena ya kalian tahu sendiri banyak biasanya pawai marching band atau semacamnya yang dilakukan di bulan-bulan ini, Agustus ini, jadi agak nyambung. Dentumannya kok jadi digital gini? Oke, balik lagi. Variasi musiknya JKT tidak bisa diragukan lagi. Menurut gue guys, ini lagu yang oke buat sing along ketika di konser gitu loh. Vibes-nya, semangatnya. Oke. Oke. Keren, sangat cocok sekali. Baru gue sadar sangat cocok sekali dengan bulan-bulan kemerdekaan ini ya. Jadi itu tadi guys, Fajar sang idola dari JKT48. Menurut gue secara musiknya cukup ceria sekali, dan juga tema videonya juga sangat ceria, masuk ke dunia Toy Story menurut gue. Juga dengan ada monyet-monyet tadi yang pegang simbal tadi. Dan menurut gue di nuansa yang masih nuansa kemerdekaan sekarang ini di bulan Agustus, tema marching band jadi menurut gue cukup nyambung gitu, karena ya biasanya di bulan-bulan Agustus ini banyak kan pawai marching band gitu, atau gerak jalan atau semacamnya gitu. Jadi menurut gue cukup menarik sekali gitu mereaction video kali ini. Dan
Secara lirik menurut gua yang gua jelaskan tadi Fajar Sang Idola, menurut gua secara dari liriknya aja Fajar Sang Idola berarti sebuah harapan, sebuah mimpi, sebuah tekad dari sang idola itu sendiri. Dan dari info atau hal yang baru gua ketahui belakangan ketika gua nontonin wawancara beberapa member di apa namanya? Di Radio Gen FM, gimana cara awal mereka masuk dari tes sampai sampai jadi member gitu. Semuanya punya cerita masing-masing, semuanya punya harapan masing-masing. Mereka pun meskipun apa namanya bekal mereka yang mereka bawa tuh beda-beda, tapi mereka tuh punya punya mimpi yang mereka perjuangkan gitu. Dan cara-cara mereka pun juga menarik sekali akhirnya untuk diikuti. Mungkin itu yang jadi cerita juga buat banyak fans yang akhirnya apa apa namanya nge-OC-in member itu gitu. Mungkin dari perjalanan awal mereka masuk sampai sampai mereka sampai sekarang gitu, mungkin jadi sebuah apa ya, bisa dibilang mungkin kebanggaan tersendiri atau kesenangan tersendiri gitu mengikuti si member ini atau menyaksikan perjuangan dan juga perjalanan si member dari awal mereka masuk sampai di titik mereka sekarang gitu. Mungkin dari awal masuk mereka sudah tertarik mengikuti perjalanan si member, ikut bangga dengan apa yang sudah dicapai member, mimpi-mimpi yang sudah dicapai OC-nya ini. Mungkin itu jadi salah satu alasan yang orang itu nge-OC-in satu member ini gitu. Yang sebelumnya gue cukup bingung gimana cara milih OC, mungkin latar belakangnya seperti apa. Ternyata mungkin menurut gue karena gue suka sebuah cerita, mungkin itu jadi sebuah cerita yang akan menarik gitu, menjadi sebuah cerita yang menarik mengikuti perjalanan member dari awal mereka masuk sampai di titik mereka sekarang. Jadi mungkin cukup sekian guys, reaction gue terhadap Fajar Sang Idola. Sangat menarik sekali, have fun sekali. Jadi buat kalian yang suka dengan cara reaction gue, kalian bisa like video ini. Kalau kalian mau support gue, kalian bisa subscribe tentunya, bukan sebuah paksaan, tapi siapa tahu kalau kalian berkenan. Jadi mungkin cukup sekian, gue Pras izin pamit duluan. Thank you.